Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, khususnya mengenai jantung dan pembuluh darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri dan serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Pada tabel berikut diperlihatkan perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Tempat pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh. Tempat pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh, sehingga tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan aliran darah pada pembuluh balik menuju ke jantung. Denyut pada pembuluh nadi begitu terasa, sedangkan denyut pada pembuluh balik tidak terasa. Katup pada pembuluh nadi satu pada pangkal jantung, sedangkan katup pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar dari pembuluh nadi memancar, sedangkan darah yang keluar dari pembuluh balik tidak memancar. Peredaran darah manusia
termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi pada bagian serambi kanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat adalah umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan semakin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Terima kasih sudah menonton video ini.